Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 September 2021 dengan judul Allah mengizinkan kesukaran dan ujian. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak semua para pendengar yang setia untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami, lebih daripada itu rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Demikian firman Tuhan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan menilai kekudusan umatnya sebagai nilai tertinggi, dan Dia mengizinkan kesukaran menimpa perseorangan, keluarga, serta gereja, agar umatnya dapat melihat bahaya mereka dan merendahkan hati mereka di hadapannya dalam pertobatan. Dia akan memperlakukan umatnya yang sesat dengan lemah lembut. Dia akan mengampuni mereka dan memberi mereka pakaian kebenaran Kristus. Dia akan menghormati mereka dengan kehadirannya. Dalam hal ini, hari pendamaian yang besar adalah tugas kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan mengakui kemurahan dan kasih Allah dalam mengampuni pelanggaran kita. Jika mereka yang kepadanya Tuhan telah memberikan teguran, memperingatkan mereka bahwa mereka tidak berjalan di jalannya, mau bertobat dan dengan kerendahan hati dan penyesalan hati membuat pengakuan, Tuhan pasti akan menerima mereka kembali dalam kemurahan. Masa ujian besar ada di hadapan kita. Kita sekarang seharusnya menggunakan semua kemampuan dan karunia kita dalam memajukan pekerjaan Allah. Kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita harus digunakan untuk membangun, bukan untuk mengecilkan hati dan untuk merobohkan. Di segala zaman, gereja para utusan Tuhan yang ditunjuk telah membuka diri kepada bahaya, dicelah dan dianiaya demi kebenaran. Tetapi kemanapun umat Allah boleh jadi terpaksa harus pergi, meskipun seperti murid yang terkasih, mereka dibuang ke pulau-pulau terpencil. Kristus akan tahu di mana mereka berada dan akan memperkuat dan memberkati mereka, mengisinya dengan kedamaian dan kegembiraan. Dia akan memurnikan gerejanya sebagaimana ketika Dia memurnikan bait suci pada permulaan dan penutupan pelayanannya di bumi. Semua yang diizinkan terjadi kepada gereja dalam ujian dan pencobaan adalah agar umatnya dapat memperoleh kesalehan yang lebih dalam dan lebih banyak kekuatan untuk membawa kemenangan salib ke semua bagian di dunia. Dia memiliki pekerjaan untuk semua orang untuk dilakukan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi hidup kami, dan memberikan penjelasan kepada kami. Masa ujian besar ada di hadapan kita. Kita sekarang seharusnya menggunakan semua kemampuan dan karunia kita dalam memajukan pekerjaan Allah. Kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita harus digunakan untuk membangun, bukan untuk mengecilkan hati dan untuk merobohkan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka di dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Biar mereka dapat jalankan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan juga sukacita, agar biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam menjalankan segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami, para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan bertambahnya usia dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, mereka sangat membutuhkan kesembuhan. Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah, berikan mujizat kepada mereka supaya mereka terus berharap kepada Tuhan. Yang lemah, yang berada di dalam kebimbangan, ketidakkepastian, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka juga Tuhan memberkati. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.